Bang Irwan, mungkin gini ya simpelnya. Tidak ada yang terjadi pasca dari pertemuan. Tidak kemudian batal mendeklarasikan capres atau langsung bentuk koalisi. Kan tidak ada gitu. Lantas apa yang kita ributkan di sini? Ya tapi kan kalau tidak ada itu bukan berarti kemudian agenda pertemuan di Istana Negara itu tidak ada. Maksudnya ada agenda gitu? Loh, saya pikir kan Pak Jokowi sendiri jelas sekali mengatakan bahwa tidak mengundang Nasdem karena Nasdem sudah ada koalisi sendiri gitu loh. Nah kemudian pasca itu kan ada beberapa komunikasi politik antar partai dari koalisi pemerintah ke koalisi perubahan dan persatuan gitu loh. Jadi kalaupun sekarang belum ada yang berhasil itu bukan kemudian menghilangkan fakta bahwa memang Pak Jokowi sudah seharusnya sebagai tadi dikatakan Bang Ngabalin itu pembina politik, ya kalau memang untuk memastikan stabilitas politik dengan adanya pemilu 2024 ini, ya saya pikir komunikasi antar parpol seluruhnya juga bisa dibangun. Karena bagaimanapun oposisi menurut saya juga berhak mendapat perlindungan dari presiden gitu. Ya, Bang Ngabalin mungkin begini simpelnya, singkat saja. Secara aturan tidak ada yang dilanggar, tapi bagaimana dengan etika politik mengingat partai-partai ini kan lagi mencari pola untuk berkoalisi untuk Pilpres 2024. Bagaimana Bang Ngabalin? Ya, ini sebelum masuk ke persoalan etika, kita bicara tentang masalah, orang bicara tentang netralitas. Netralitas itu coba lihat itu di kamus besar bahasa Indonesia. Apa itu netralitas itu? Supaya jangan dipakai kalimat-kalimat yang nanti penonton lihat kita punya diskusi dianggap kita tidak mengerti. Netral, kata-kata netral. Netral itu keseimbangan antara positif, negatif, ya. Dia tidak ada berat kiri, berat kanan. Itu di mana? Di saat orang bertanding. Di saat orang menjadi wasit, pemerintah menyediakan seluruh fasilitasnya. Supaya kita tidak dengan sembrono mendekatkan kata istilah netralitas sebagai sosok seorang Presiden Joko Widodo. Yang dia adalah kader partai politik, yang karena kekuasaan politik beliau duduk menjadi Presiden Republik Indonesia, dan karena itulah partai politik mengatur tentang demokrasi, dan demokrasi itulah yang membuat sistem pemerintahan kita ini menjadi baik. Di mana posisinya itu perkara. Nah, karena itulah maka kalau bicara tentang masalah etika, bicara tentang masalah netralitas, pada poin ini untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan keamanan negara dalam pemilu 2024, untuk kepentingan jangan lagi ada carut-marut orang berpolitik, berkampanye kemudian karena beda calon presiden, maka Istana Negara itu menjadi tempat bagi rakyat. Bukan saja bagi untuk ketua-ketua umum partai politik. Makanya saya bilang kemarin, berarti kalau gitu Demokrat boleh datang dong ya? Presiden datang ke istana lewat KSP. Nanti besok, besok diundang Partai Demokrat ya. Oke, ke istana ketemu Pak Jokowi. Bang Ngabalin terima kasih banyak Bang Irwan. Kan berkali-kali. Iya, nah itu dia. Datang ke istana tidak ada masalah itu. Iya mungkin saja. Nanti ya baik. Nanti kita tunggulah bagaimana pertemuan lagi mungkin bersama dengan Pak Anies boleh juga bertemu ya. Singkat. Kami cuma memang bahwa ini kan sebenarnya bukan bicara kebencian, tetapi kecintaan kita juga pada presiden. Presiden milik rakyat Indonesia. Kami ingin presiden betul-betul berdiri ya sebagai pemimpin bangsa terhadap seluruh parpol dan membiarkan kontestasi pilpres ini berjalan dengan baik, aman, adil gitu. Dan pada kesempatan itu kami mengingatkan, kalaupun memang mau menjaga stabilitas politik, ya mulai sekarang Pak Jokowi tadi menjaga netralitas, kemudian mengingatkan juga nih menteri-menterinya, ya beberapa menteri-menterinya yang kemudian masuk dalam rencana kontestasi pilpres ini juga mulai fokus pada kerja menterinya, kan nggak mundur aja gitu. Jadi catatan. Sorry, mohon maaf Bang Ngabalin tidak bisa saya buka karena saya sudah habis ini waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana. Boleh juga lah main-main ke koalisi perubahan ya Pak Jokowi. Dan ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Ngabalin, Mbak Irwan, terima kasih. Saya Caca Anissa menutup. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bang Ngabalin.